Halo semuanya, jadi ini adalah pembukaan vlog karena rencananya besok itu aku mau ke rumah sakit dan mau periksa ke dokter bedah umum untuk meriksain benjolan yang ada di payudara aku. Nah, supaya ceritanya jelas, tujuan dari vlognya itu jelas gitu, jadi aku mau ceritain dulu awal mulanya kapan aku nemuin si benjolan ini, terus rasanya kayak gimana, dan sampai di titik sekarang aku berani periksain benjolan ini ke dokter. Jadi awal mulanya tuh aku nemuin benjolan ini tuh udah lama banget sih, udah 4 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2016-an waktu aku awal masuk kuliah, waktu pas jadi maba. Posisinya aku waktu itu lagi mandi, lagi sabunan, kan biasa sambil meriksa-meriksa gitu kan, terus nemu tuh benjolan tapi kecil kecil banget, dan posisinya di situ aku lagi menstruasi atau lagi haid. Jadi aku pikirnya, oh ini ada benjolan, terus kan lagi haid ya, oh mungkin ini adalah salah satu efek dari haid aku pikir gitu. Dan gak ada pikiran negatif thinking sedikit pun kemana-mana, gak ada. Jadi kelupain begitu aja, bener-bener kelupain seperti tidak ada apa-apa gitu sampai kemarin-kemarin itu. Nah, terus ketemu lagi, ngeh lagi tuh aku punya benjolan itu akhir tahun kemarin, tahun 2020 kemarin, bulan Desember. Nah, waktu akhir bulan Desember itu juga ketahuannya gara-gara ngeliat TikTok orang yang lewat di FYP aku. Jadi kontennya tuh ngebahas tentang dia itu kena tumor FAM gitu. Yang namanya kita juga merasa punya payudara gitu kan, sama kayak dia. Jadi ya sambil aku periksa juga gitu, tapi di situ posisinya aku lagi tidur terlentang sambil megang HP gini kan. Terus pas aku pegang dada atas aku, langsung kayak tek, ah ini benjolan gitu, bener-bener langsung keraba banget gitu kan. Waktu pas tahun 2016 itu seingat aku cari dulu kan benjolannya tuh di mana, karena masih kecil jadi masih susah gitu loh nyari benjolannya. Tapi waktu pas kemarin tuh kan langsung tek, ah ini benjolan. Langsung aku ingat, oh iya dulu kan aku pernah ngeh bahwa aku tuh ada benjolan, dan sekarang langsung kerabu, berarti makin gede dong si benjolannya. Nah, di situ juga masih dibilang panik sih ya, nggak panik sih, cuman kayak bertanya-tanya aja gitu, ini tuh benjolan apa gitu. Terus aku bilang langsung ke doi aku dengan tujuan untuk minta tolong tanyain ke saudaranya dia yang pernah operasi tumor FAM juga gitu. Kalau si benjolan tuh kayak gimana sih, teksturnya kayak gimana sih gitu. Karena kan kepo juga ya. Terus searching di Google juga aku kaget gitu kan. Jadi lebih baik aku tanyain aja ke orang yang berpengalamannya langsung gitu. Terus langsung sama doi aku tuh ditanyain, katanya benjolan itu keras, terus bisa dipindah-pindah gitu katanya tuh gitu. Terus aku periksa lagi kan, lo yang aku sama, kata aku tuh gitu. Tapi di situ aku masih apa ya, masih nggak nyangka ke situ, masih kayak bukan kali lah, bukan bukan gitu. Dan pada saat itu posisi aku lagi nggak menstruasi, jadi walaupun aku mengelak bukan bukan, tapi tetap ya ada rasa kayak, ah masa iya gitu kan, karena posisinya nggak lagi menstruasi, jadi nggak bisa mengelak, ah ini karena menstruasi kali gitu. Cuman dari situ baru aku perhatiin tuh benjolan aku itu. Waktu pas hari itu juga aku langsung bilang ke mama aku juga bahwa aku tuh ada benjolan di dada aku. Terus mama aku bilang, ya udah selesaiin dulu skripsinya, karena akhir tahun kemarin aku masih sibuk skripsian, masih apa sih, nyebarin kuesioner gitu di rumah sakit. Terus kata mama, ya udah beresin dulu penelitiannya di sana, nanti kalau misalkan udah beres kita periksa di rumah di Bogor gitu kan, aku kuliah di Bandung ya. Terus oke mah, kata aku kayak gitu, sambil aku juga cari-cari tahu kan ini benjolan kayak gini tuh benjolan apa gitu, masih nyari tahu. Terus sambil aku perhatiin kan, terus ada masa haid. Nah, sebelum haid tuh kan biasanya emang suka pada sakit gitu kan bagian payudara itu. Nah, waktu pas masa itu, waktu payudara aku sakit itu, si benjolannya itu ikut ngegedein, bener-bener ikut ngegedein dan keras. Tapi belum kerasa si pas di benjolannya itu sakit atau nyet-nyetan, nggak kerasa, pokoknya kayak cuma ngegedein aja. Nah, terus pas masa haidnya lewat, si benjolan itu tuh ngecilin lagi guys. Terus berjalan 2 bulan kayak gitu lagi. Waktu masa haid dia ngegedein lagi tanpa rasa sakit, dan waktu pas selesai haid ngecilin lagi. Terus singkat cerita aku pulang ke rumah, skripsian aku udah beres, aku udah sidang, aku tagih lagi ke mama aku untuk periksa.
Ma ayo dong periksa gitu, tapi masih belum terlalu worry sih, aku belum ada mengarah ke sana, masih kayak ya amit-amit auzubillah min dzalik, jangan sampai terus periksa tuh ke puskesmas. Kata dokter puskesmas bilangnya itu diperiksakan, dokternya perempuan, terus diperiksa di peraba juga sama dia, enggak kok ini mah normal, soalnya kan kalau misalkan sebelum haid dia suka ngegedein, tapi setelah beres masa haid dia ngecilin lagi, enggak kok ini mah hormonal, emang ada beberapa orang yang punya benjolan kayak gitu dan setiap mau haid pasti kayak gitu, katanya gitu. Dan di situ aku nggak dikasih obat apa-apa, cuman dikasih vitamin doang. Nah, terus makin sini apa sekarang nih bulan udah 2 bulan, udah 2 kali haid sampai yang sekarang terakhir itu masih sama kayak gitu siklusnya. Sebelum haid lagi pada sakit itu ngegedein lagi si benjolannya, tapi kali ini beda karena ada rasa nyut-nyutan di bagian yang benjolnya itu, kayak nyut. Waktu pertama kerasa nyut-nyutan aku masih kayak oh mungkin nih hormonal masih kayak gitu mikirnya, tapi sambil kepo juga searching di YouTube, di Google, dan mencengangkan kan hasilnya, kayak bikin kaget gitu di Google tuh hasilnya. Terus aku tanyain lagi ke doi aku untuk mastiin lagi ke saudaranya sakit nggak benjolannya, gitu tanya-tanya intinya gitu, karena udah mulai worry tuh di situ karena udah kerasa nyut gitu kan. Tapi masih tetap sama, udah beres haid dia ngecilin lagi. Terus ini adalah bulan kedua ngerasain kayak aduh si benjolannya tuh sakit banget, lebih kerasa lebih sakit lagi, nyut-nyutannya tuh kayak lebih naik level gitu loh guys. Jadi di situ aku udah mulai worry banget dan udah mulai lebih sering lagi searching tentang benjolan-benjolan gitu, dan hasil searchingannya tuh kayak semenyeramkan itu. Nah di situ aku langsung nagih lagi ke mama aku untuk periksa. Ma ayo dong periksa lagi, aku nggak yakin hasil yang kemarin di puskesmas cuman hormonal doang, soalnya makin kesini yang aku rasain tuh bukan sakit keseluruhan payudaranya, tapi di benjolan itunya tuh jadi sekarang tuh nyut-nyutan sakit gitu, kata aku. Terus kata mama aku ya udah kalau misalkan emang teteh udah berani udah mau periksa ya udah periksa, kata mama aku kayak gitu. Ya udah akhirnya setelah dipikirkan dengan matang-matang gitu dan udah dirundingin juga sama mama aku, akhirnya aku beraniin diri untuk periksa besok. Tapi sayangnya mama aku besok nggak bisa nganter, jadi besok aku dianterin sama sahabat aku. Ya makanya ditonton vlognya sampai habis supaya kita tahu bareng-bareng sebenarnya benjolan apa sih yang ada di payudara aku sekarang itu. Nah, walaupun nanti aku upload videonya setelah aku tahu ini tuh benjolannya tuh apa, aku tetap mau minta doanya ke kalian, semoga ini bukan benjolan apa-apa, dan semoga aku baik-baik saja. Oke, cekidot vlognya. Kabut. Jadi karena kita baru pertama kali ya kesini lagi ya, iya, celingak lagi nunggu dulu di input datanya, baru nanti nunggu daftar dan dipanggil. Tadi kita udah daftar, terus kayak orang hilang. baru pertama lagi sama ke rumah sakit yang di sini. Iya. Udah pokoknya kita udah dapat nomor pendaftaran, langsung dikasihin kertasnya tadi ya. Terus sambil ditanya sama asistennya keluhannya apa, terus katanya dokternya laki-laki nggak apa-apa. Terus kayak sebenarnya apa-apa ya, Tapi ya mau gimana lagi karena gitu. urgent dan dia gak mau ngedengerin masukan aku buat cek jadwal dokter. Dodol kan ya, Harusnya hari Jumat ya kesini ya. biarin nggak apa-apa lah, dipegang duluan. Astagfirullah. Semoga nggak kenapa-napa ya guys, doain. Dadah, nanti kita update lagi.
Halo semua, aku mau update lanjutan dari hasil pemeriksaan aku ke dokter kemarin. Jadi aku kemarin itu periksa ke rumah sakit itu kan hari Selasa. Nah ini tuh H+3-nya, ini tuh hari Jumat setelah aku periksa kemarin. Jadi waktu dipanggil nama aku langsung masuk dan aku ditanyakan apa keluhannya gitu. Terus langsung aku jelasin tuh keluhannya. Terus dokternya nanya, ini yang nganter siapa? Dia mastiin berkali-kali nanya siapa yang nganter aku gitu. Apakah orang terdekat aku atau bukan mungkin ya. Aku bilang ini sahabat aku dok, dari kecil banget kita bareng-bareng, kata aku gitu. Terus kata dokternya, oke kalau gitu boleh ikut ke dalam buat nemenin aku periksa benjolannya. Dan aku juga dianterin sama suster ke ruangan periksa itu. Di ruangan periksa itu aku disuruh tiduran dan disuruh buka kancing. Aku sengaja banget dari rumah pakai baju yang kancing, yang kemeja gitu supaya meriksanya tuh gampang karena kan posnya ada di atasnya supaya nggak dibuka dari bawah gitu loh guys. Nah di situ aku disuruh buka tapi nggak semua kancing, aku cuman disuruh buka 3 atau 4 kancing gitu. Terus aku disuruh tiduran. Nah udah siap kayak gitu langsung susternya manggilin dokternya, dok udah siap gitu. Langsung dokternya masuk. Dan alhamdulillahnya semua ketakutan aku takut gimana gitu kan karena diperiksanya sama dokter cowok, alhamdulillah gak kejadian sama sekali. Di situ dokternya ramah dan baik banget. Dokternya bilang maaf ya saya mau periksa dulu. Terus kata dokternya tolong tunjukin posisi di mana ada benjolannya, caranya diginiin ya gitu, diginiin jadi supaya posisi si benjolannya itu ada di tengah-tengah jari aku. Jadi dia langsung tak periksanya ke situ gitu. Terus langsung dia pegang, terus diperiksa juga sebentar banget, nggak nyampe 5 menit, paling cuma 1 menit atau 2 menitan. Cuman ditekan-tekan gini doang sama kalau bahasa Sunda itu diguclok-guclok gitu loh guys, digucel-gucel gitu karena kan posisi benjolannya kan bisa pindah-pindah ya. Terus langsung aja kayak oke, udah langsung sama perawatnya disuruh ya udah silakan beres-beres lagi, terus nanti ke meja dokternya lagi katanya. Udah berhadapan lagi sama dokternya di meja dokternya. Terus dokternya berkali-kali lagi mastiin siapa yang nganterin aku. Mungkin dia takut aku kayak gimana, mungkinnya takut aku pengen ngerahasiain dari orang atau gimana gitu ya, makanya dia mastiin siapa yang nganterin aku, boleh tahu atau enggak hasil vonisan aku, mungkin kayak gitu ya. Dan aku bilang dokternya nggak apa-apa dok, ini teman aku kok dari bayi, kata aku gitu, sahabat aku, jadi nggak apa-apa dia tahu, aku bilang gitu. Terus dokternya pelan-pelan ngasih tahu aku vonisannya, katanya jadi itu adalah tumor FAM, fibroadenoma mamae, katanya gitu. Nah, sebenarnya sih FAM itu adalah tumor jinak, katanya gitu. Tapi biasanya kalau misalkan ada kasus kayak gini, anggap ini adalah tumor ganas sampai nanti bisa dibuktiin bahwa tumor ini tuh adalah tumor jinak, kata dokternya gitu. Satu-satunya jalan adalah harus dioperasi, diangkat benjolannya, katanya gitu. Terus aku diem kan kayak oh iya dok gitu. Kalau misalkan ditanya shock nggak kak gitu, dibilang shock sih ya shock, tapi nggak shock yang gimana-gimana banget itu karena kan sebelumnya aku udah searching dan udah tanya-tanya kan ke orang yang udah pernah ngalamin ini gitu. Jadi aku udah memikirkan hal terpahitnya, hal terburuknya aku udah mikirin gitu, dan aku udah mempersiapkan hati aku. Jadi waktu pas keluar vonisannya aku nggak terlalu yang shock gimana gimana pengen nangis gimana gimana gitu, nggak, kayak cuman oh gitu. Malah yang lebih banyaknya itu bukan rasa shock tapi rasa lega, karena lega aja karena aku bisa tahu ini itu benjolan apa. Terus aku nanya-nanya kan ke dokternya karena aku kan kepo ya anaknya. Terus tapi ini nggak apa-apa kan dok, aku bilang iya nggak apa-apa insya Allah. Makanya saya langsung rekomendasiin untuk dibedah, dioperasi, diangkat supaya kita bisa tahu secepatnya ini tuh benjolannya ganas atau jinak. Terus aku nanya emang bedanya apa dok yang ganas sama yang jinak. Terus dokternya ngejelasin kalau misalkan yang jinak itu misalnya ya, ini dia tumbuh di sini, dia bisa ngegedein tapi masih di posisi yang sama. Misalkan dia tumbuh segede gini, terus nanti tumbuh ngegedein segede gini, terus nanti ngegedein segede gini, tapi tetap di tempat itu, nggak menjalar kemana-mana. Sedangkan kalau yang ganas katanya, misalkan sekarang tumbuh di payudara di atas, nanti dia kalau misalkan ngegedein, dia bisa menjalar ke otak, dia bisa menjalar ke paru-paru, dia bisa menjalar ke hati si tumornya itu, katanya gitu. Makanya harus cepat-cepat dibedah, katanya gitu. Soalnya sekarang itu
kanker payudara itu adalah penyakit nomor 1 yang mematikan perempuan gitu. Jadi dulu itu penyakit nomor 1 yang mematikan bagi perempuan itu adalah kanker leher rahim katanya gitu. Tapi sekarang udah beda, sekarang udah ganti. Jadi kanker payudara yang penyakit nomor 1 mematikan untuk wanita itu katanya gitu. Makanya kalau misalkan ada yang punya benjolan di payudara harus langsung kita tindak secepatnya katanya gitu. Terus aku bilang kayak oke dok, tapi sekarang aku nggak bisa nentuin kapan bisa operasinya kataku gitu. Baiknya kapan dok, aku nanya gitu. Terus dokternya bilang saya nggak maksa, saya nunggu kesiapan teteh aja, teteh siapnya kapan, saya cuman bisa saranin lebih cepat lebih baik gitu kata dokternya. Terus aku disitu bingung kan, karena aku nggak sama mama aku, nggak sama orang tua aku sama sekali kan, cuma sama sahabat aku doang, jadi aku nggak bisa langsung berunding gitu loh. Terus aku diem dulu, ngulang dulu kan, mikir dulu. Dokternya mungkin tahu gitu ya, aku bingung, langsung ngasih kayak kertas gitu, surat pengantar, isinya itu kayak nama aku, terus umur aku, diagnosanya apa, terus di situ ada anestesinya, butuh anestesi yang kayak gimana, sama butuh tindakan apa setelah dioperasi gitu. Terus katanya ya udah gini aja, sekarang ini saya kasih kertas ini, habis ini ke bagian administrasi tanyain berapa biaya untuk operasi tumor farm ini ke bagian administrasi. Terus nanti liatin kertas ini ke orang tua, ke mama, dan tolong langsung dirundingin kapan siapnya dioperasi dan kapan maunya dioperasi. Pokoknya lebih cepat lebih baik ya kata dokternya gitu. Ya udah, karena kata dokternya bisa pulang dulu dan boleh dirundingin dulu, jadi udah gitu ya udah aku langsung keluar dari ruangannya dan ketemu sama si susternya itu yang jaganya di luar ruangannya. Terus kata susternya, nanti kalau misalkan kesini lagi kertasnya dibawa ya gitu. Terus kalau bisa nanti kesininya lagi sama orang tua langsung penjadwalan katanya gitu. Terus kalau kesini lagi hari Selasa sama hari Kamis, karena dokter ini jadwalnya hari Selasa sama hari Kamis jam 9 sampai jam 1 siang. Udah gitu aku langsung ke bagian administrasi sama sahabat aku nanyain berapa biaya operasinya. Nah terus di situ kan aku punya BPJS. Jadi aku kepo dong kalau misalkan BPJS biayanya berapa. Soalnya kan kadang BPJS nggak di cover semuanya kan, kadang gitu. Jadi harus tetap ada yang sebagian kita bayar. Dan yang umum berapa gitu. Terus aku nanyain, ibu saya mau nanyain berapa biaya operasi tumor farm di sini. Terus ibunya nanya, tadi daftarnya pakai umum apa pakai BPJS gitu. Terus dia juga nanya biaya umum atau BPJS katanya gitu. Terus aku bilang kalau BPJS berapa, kalau umum berapa. Aku jawab gitu karena aku kan punya BPJS dan BPJS aku itu bener-bener dari dulu sama sekali belum pernah dipakai sama sekali. Terus dia bilang nggak bisa, tadi daftarnya umum atau BPJS. So kata aku umum tadi daftarnya, nggak pakai BPJS. Ya udah berarti nggak bisa yang BPJS gitu. Jadi saya kasih taunya biaya yang umumnya aja ya. Pokoknya dia tuh nyebutin 7 juta untuk ini, sekian juta untuk ini, sekian juta untuk ini. Nggak terlalu kedengeran karena waktu pas dia ngejelasin itu barengan sama tawa rumah sakit gitu loh, kencang kan, jadi kayak kesalip gitu suaranya. Pokoknya aku ngedengarnya kurang lebih 10 juta. Itu juga kurang lebih kita nggak bisa mastiin katanya, karena kan nggak tahu nanti situasinya gimana dan butuh tambahan apa kita nggak tahu. Pokoknya kurang lebih 10 juta katanya gitu buat operasi tumor farm pakai umum, nggak pakai BPJS. Nah kan hari Selasa tuh kemarin aku pergi sama sahabat aku, pulangnya itu aku langsung nanya ke mama aku rundingin kan, kata dokternya disaranin untuk segera dibedah, terus harus balik lagi untuk penjadwalan, aku bilang gitu, sama penjadwalan sama persetujuan lah gitu. Terus kata mama aku ya udahlah nanti aja lah habis lebaran, dan sekarang mah lagi rariweh gitu kan, bulan puasa mah lagi ribet, jadi udah nanti aja habis lebaran kesananya. Tapi nggak tahu kenapa pas kemarin nih hari Kamis pagi-pagi aku lagi tidur kan habis sahur, dibangunin tuh jam 6:30 tuh, katanya Tete udahlah sekarang aja ayo ke rumah sakit lagi. Soalnya takutnya kalau habis lebaran dokternya cuti dan kita nggak tahu dia cutinya sampai kapan kan, mendingan sekarang aja deh biar puguh. Kalau misalkan dokternya mau cuti juga kan kita tahu dia cutinya sampai kapan, dan biar kita udah tahu fixnya kapan operasinya gitu. Ya udah
kemarin itu aku balik lagi ke sana, aku pendaftaran lagi, terus ketemu lagi sama dokternya, terus dokternya ngejelasin lagi vonisan aku, karena kan sebelumnya belum ngobrol sama mama aku kan. Terus kata mama aku, iya oke dok, nggak apa-apa, diangkat aja, dibedah aja. Langsung di situ mama aku rundingan sama dokternya untuk nentuin tanggal, dan keluarlah hasilnya. Jadi kita udah menyetujui untuk melaksanakan pembedahan operasi itu tanggal 18. Sekarang bulan apa sih? Mei ya, tanggal 18 Mei nanti setelah lebaran. Jadi jadwalnya itu tanggal 15 aku disuruh ronsen sama cek darah. 15, 16, tanggal 17 aku disuruh swab test sama konsultasi ke dokter anestesi, dan tanggal 18 pagi itu aku melaksanakan pembedahan itu sama dokter. Aku mau minta doanya aja ke kalian, semoga nanti dalam proses operasinya bisa berjalan lancar, terus nanti hasil tes anatomi tumornya itu tumor jinak ya guys, semoga. Nah, niatnya sih aku pengen bikin vlog lagi buat bisa sharing ke kalian, supaya bisa ngasih tahu juga ke kalian gimana proses operasinya. Kalau memungkinkan itu juga bakalan aku bikin vlognya, tapi kalau misalkan nggak memungkinkan, paling aku bikin video story kayak gini paling. Oke, sekian aja video aku kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channel aku supaya aku semakin semangat upload videonya. Bye bye.